adalah untuk mengatasi misalnya air limbah dari air wudhu yang ada di masjid kita atau di rumah, khususnya memang yang ada di masjid. Jadi air wudhu itu bisa kita olah lagi dengan ekoenzim dan dia akan bisa dimanfaatkan kembali. Bisa juga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan lab kita, lab kamu semua, kolaborasi intelektual teknologi dan agama dari Pusat Laboratorium Terpadu Fakultas Sains dan Teknologi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Kembali bersama saya Nunu Isnaini, kita akan kembali lagi membahas seputar kegiatan laboratorium, baik itu alat, metode, kegiatan riset, dan lain-lain yang insya Allah pastinya bermanfaat buat kita semua. Dan alhamdulillah sekali lagi saya ucapkan terima kasih buat para pemirsa podcast lab kita atas dukungannya sampai dengan hari ini. Terus kita akan menghadirkan narasumber yang sangat inspiratif, dan hari ini sangat spesial kedatangan seorang ibu dari Fakultas Sains dan Teknologi, dan beliau adalah profesor perempuan pertama di Fakultas Sains dan Teknologi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Kita sambut Profesor Dr. Lili Suraya Eka Putri, Magister of Environment Studies. Assalamualaikum Prof. Lili. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Prof hari ini? Alhamdulillah sehat. Sehat, semangat. Semangat. Ya. Dan kalau ngeliat profil ini selalu dengan senyum manisnya itu. Alhamdulillah ya Prof, di sela-sela kesibukannya hari ini bisa hadir di podcast lab kita, meramaikan suasana podcast lab kita. Kita akan ngobrol-ngobrol tentang hal-hal yang mungkin itu sesuatu yang sederhana, tapi banyak manfaatnya buat kita semua. Siap. Oke Prof, dari mana nih ya? Dari mana? Bahas Prof Lili. Beliau ini profesor pertama 2015 ya Prof. 2014, sekarang 2024. Mantan Wadek 1. Ya. Kemudian mantan dekan. Jadi wakil rektor bidang kerjasama. Yang terakhir saya dengar di Amanah juga nih, jadi direktur SDG Center. Nah, SDG Center. Prof, bidang keilmuannya kan biologi lingkungan nih. Betul. Ngomongin lingkungan, tentunya semua aspek. Laut, darat, udara, makhluk manusia, bukan manusia, makhluk hidup ya, antar makhluk hidup. Lebih khusus gitu ya Prof, untuk yang penelitian paling sering dilakukan di tren-tren yang terakhir ini bidang apa Prof? Ya, sebelumnya terima kasih ya, dan salam sehat dan juga semangat ya untuk para pemirsa lab kita ya. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih dan apresiasi nih. Luar biasa, anak-anak muda di PLT ini luar biasa. Tuh angkat topi pokoknya dia luar biasa. Iya dong, muda Pak Ade, di sini ada Pak Ucup, dan juga tentu adalah moderator kita Mbak Nunung ya. Jadi kalau bicara soal riset, memang saya itu lebih banyak riset kepada lingkungan perairan. Jadi lebih kepada masalah limbah. Jadi bagaimana itu limbah, bagaimana kita mengolahnya. Awalnya memang lebih kepada observasi dan juga kita menganalisis polutan-polutan ya atau penyebabnya. Tapi berkembangnya waktu saat ini karena kita sudah diminta untuk berinovasi gitu ya. Jadi saya risetnya lebih kepada yang agak lebih advance. Jadi kita mencari berbagai teknologi secara biologis dan juga kimia untuk menangani masalah polusi. Jadi ya salah satunya tentang bioplastik. Sekarang saya sedang bekerja dengan bioplastik, kemudian dengan mikroplastik itu dan juga tentang ekoenzim. Nah, itu salah satu atau beberapa teknologi yang kita coba kembangkan untuk mengatasi
masalah-masalah sampah dan juga polutan-polutan khususnya logam-logam berat dan juga plastik ya. Itu yang kita sedang jalankan. Tapi tadi ya khusus artinya tidak terbatas di perairan aja dong, ya, tapi kemudian betul. ke daratan juga ya. Ya, jadi mikroplastiknya juga yang di kalau mikroplastiknya lebih kepada di perairan juga, perairan. Tapi memang arahnya kepada food safety ya. Jadi bagaimana akhirnya nanti manusia ini kita ya semua mengkonsumsi makanan laut atau hewan-hewan laut yang bisa kita makan ya, itu aman dari mikroplastik, dan kita mau mencari cara untuk bisa kita katakan merilis atau kita mendesorpsi dari polutan-polutan itu, khususnya logam mikroplastik dari hewan-hewan laut tersebut. Jadi kita sedang terus menjalankan riset, mencari formula-formulasi yang aman ya, dari bahan-bahan yang aman, dari biomass dan juga dari sumber daya alam yang ada di sekitar kita yang sangat banyak dan mungkin tidak terpakai gitu ya. Jadi dari limbah kita bisa juga olah untuk kita jadikan sesuatu dan bisa memberikan dampak yang luar biasa. Begitu. Ini untuk riset yang dilakukan oleh Prof. Lili, gimana nih kontribusi PLT buat mendukung riset? PLT itu luar biasa, pokoknya TOP BGT deh. Itu PLT, alat-alat, walaupun ada beberapa alat-alat yang saya sangat menginginkan ada ya, tapi yang sudah sangat membantunya ada AAS, ada FTIR, kemudian juga ada mikroskop elektron, itu bagus sekali, itu sangat membantu ya untuk kita-kita yang memang bergerak di bidang biologi dan kimia khususnya. Tapi mungkin ada satu hal yang mungkin di FSD ini atau di PLT khususnya, kita butuh juga semacam peralatan seperti yang agak lebih canggih ya, seperti SEM, kemudian TEM. Wah, itu kalau ada, udah deh, pokoknya lebih luar biasa. Boleh diusulkan, itu dia. Karena kan memang sekarang visi UIN Jakarta sendiri kan menuju ke arah kemandirian. Artinya semua kegiatan, baik itu penelitian ya, baik teknik maupun apalagi dosen, itu kan diharapkan punya nilai tambah tadi, Prof. Makanya perlu dukungan kan, sarana dan prasarana tadi. Jadi memang PLT ini sebenarnya jantungnya FST. Jadi kalau seandainya PLT itu tidak didukung dan istilahnya itu dimanfaatkan dengan optimal, saya pikir FST tidak akan banyak berbicara di dunia luar. Gitu. 2015 sampai sekarang, bolehlah sedikit saja, Prof. Kesan dan pesan dulu dah terhadap perkembangan PLT. Kesan dan pesannya, kesannya dulu ya. Kesannya sebagai seorang peneliti, kesannya saya sebagai seorang peneliti yang banyak in touch dengan PLT, teman-teman PLT ini sangat membantu sekali, walaupun dengan berbagai kebutuhan yang agak terbatas gitu ya, kebutuhan yang mungkin kita minta ya dari teman-teman PLT mungkin agak terbatas, tetapi dengan keterbatasan itu saya selalu meyakinkan bahwa akan ada inovasi dan kita berpikir lagi apa yang bisa kita buat dengan sesuatu yang terbatas ini. Kita punya kebutuhan yang lebih, tapi yang ada di sini hanya seperti sesuatu yang mungkin standar, tapi kita bisa menghasilkan yang lebih. Jadi kalau saya pikir teman-teman di FSD ya khususnya, saat kita menggunakan lab, tentu kita harus juga menggunakan imajinasi kita untuk bisa mencari inovasi-inovasi, atau mungkin kita mengadopsi gitu ya sesuatu yang sederhana, simple, tapi memberikan satu dampak yang relatif sama dengan peralatan-peralatan tertentu misalnya. Kemudian terkait dengan terima kasih ya, Prof. Tapi pesannya adalah harusnya PLT itu memiliki banyak sekali atau beberapa ya alat-alat equipment yang penting yang bisa juga digunakan oleh para peneliti luar yang saat ini sangat sulit untuk mendapatkan sarana dan prasarana untuk melakukan analisis pengujian. Berarti peluang ya, Prof. Iya, betul. Pagi laboratorium punya peluang ya. Betul, ada peluang menjadi sumber pemasukan untuk FST.
nilai tambah. Gitu dia. Oke Prof, kemudian tadi kait dengan lingkungan, kemudian tadi plastik dan seterusnya itu ya, tentunya kan skupnya sangat luas ya dunia gitu. Kemudian memungkinkankah riset-riset terkait tadi itu yang kan sayang banget gitu ya Prof ya, ekoplastik, bioplastik, ekoenzim gitu, itu berkolaborasi dengan teman-teman yang bidang ilmiah keagamaan gitu Prof? Sebenarnya sangat bisa ya. Contoh ini kita mengembangkan ekoenzim ya. Ekoenzim ini suatu cairan ya yang memang dia merupakan hasil fermentasi dari limbah-limbah sayuran dan juga buah-buahan, dan kita berikan nutrisi berupa gula ya. Kita bisa menggunakan gula, kita bisa menggunakan molase limbah juga, dan itu bisa menjadi suatu stok ya, stok solution yang kita kembangkan menjadi berbagai formulasi-formulasi untuk, ini salah satunya yang saya sedang kembangkan adalah untuk mengatasi misalnya air limbah dari air wudhu yang ada di masjid kita atau di rumah, khususnya memang yang ada di masjid. Jadi air wudhu itu bisa kita olah lagi dengan ekoenzim dan dia akan bisa dimanfaatkan kembali. Bisa juga dengan kayak di pesantren, misalnya air wudhu itu begitu banyak kan kita gunakan ya, dan itu terbuang percuma misalnya. Nah, kita bisa tampung, kemudian kita olah dengan ekoenzim dengan formulasi yang khusus tentunya, kemudian itu bisa dimanfaatkan kembali. Dimanfaatkan kembalinya itu, nah itu dia fungsi dari teman-teman dari agama. Nah, bagaimana tuh secara fikihnya? Saya beberapa kali sudah pernah berbicara sih. Ada yang bilang oke Bu, nggak masalah, ada yang juga berbeda, kita tidak tahu. Nah, itu dia fungsinya. Mungkin ada teman-teman dari teman-teman dari agama yang bisa menelaah itu. Kita memang lebih dari kita lebih kepada sainsnya ya, dan teknologi. Nah, teman-teman dari bidang agama mungkin lebih kepada boleh dan tidaknya, makruhnya kah, dan atau mungkin haram mungkin. Nah, itu mungkin adalah sih, mungkin untuk kondisi yang saat ini kita berada di lingkungan yang memang airnya itu tidak sulit, itu ngapain gitu ya Prof ya. Tapi mungkin suatu saat, karena tadi kita kan bertugas salah satunya menjaga keberlangsungan lingkungan hidup dengan keilmuan yang tadi, bagaimana itu bisa dimanfaatkan kembali dengan teknologi dan lain-lain. Betul. Betul sekali. Aduh, apalagi Bu? Apalagi pun nantangin aja banyak. Mau ditanya cucunya udah bisa apa? Oh, cucunya lah, pokoknya kalau ngomong cucu mah panjang deh nanti. SDGs, Sustainable Development Goals. Pengen tahu nih Prof, program-program SDGs yang ada di UIN apa aja? Terus terang, SDG Center itu memang berdiri itu berangkat dari tugas saya dan tim ya, di dalam membuat Green Metric. Ya, Green Metric kita itu UIN Jakarta mulai berpartisipasi di tahun 2020 gitu. Nah, berangkat dari situ ternyata sebuah lembaga pendidikan itu harus punya center yang bergerak di bidang lingkungan, atau kalau sekarang lebih ininya ya, lebih kerennya tuh mereka katakan sustainability center. Ya, gitu artinya dapat dilihat bahwa institusi itu turut andil dalam keberlangsungan lingkungan hidup. Betul. Dan harus sustainable, gitu, harus terus-menerus berkelanjutan. Nah, berangkat dari situ pada saat 2020 sampai 2022 itu kelihatannya karena kita tim masih secara ad hoc saja melakukan itu, akhirnya kita belum sempat untuk mendirikan suatu lembaga gitu kan. Padahal itu dibutuhkan dari sebuah turunan komitmen tadi ya. Iya, gitu kan, dari poin-poin yang ditanyakan oleh Green Matrix itu apa komitmennya dan ada nggak lembaga yang concern itu gitu. Memang diharapkan masalah lingkungan itu, Green Campus itu harus ada satu unit yang memang dia fokus di sana, dan tentunya diduduki oleh orang-orang yang paham, dan juga bukan hanya paham sebenarnya, yang mau memberikan ikhlas beramal tenaganya dan waktunya gitu kan. Itu bukan pekerjaan yang tanda kutip menyenangkan ya, karena kita harus menyisihkan waktu dan tenaga gitu. Sementara
mungkin lembaga masih belum terlalu siap ya untuk menghadapi keberadaan itu. Makanya kita sebagai tim karena merasa ini adalah keharusan kita, kewajiban kita, ya kita bekerja dengan sangat baik saat itu. Nah, terus muncullah setelah saya sudah tidak menjadi warek, kemudian ini kelihatannya untuk kita terus ya untuk menjaga marwahnya itu ya kita harus solusinya tetap kita harus dirikan lembaga tersebut. Walaupun sekarang lembaga itu program cukup banyak, hanya memang masih belum stabil ya, kita masih baru tahun 2023 lalu, jadi program-program masih sekitar sesuatu yang belum belum sustainable juga, artinya masih secara parsial saja gitu kan. Kita ada beberapa kerjasama yang baru akan kita launching dengan MUI, kemudian ada dengan Asian Regional, ada teman sana, dan juga ada dari lembaga seperti konsultan AMDAL misalnya. Dan kita rencana ingin juga, ini yang paling terbaru nih, rencana dari SDGs ini adalah kita akan membuat tandingan dari Green Metric, tapi kita membuatnya adalah dari sisi, karena kita ada integrasi Islam dan Science ya, UIN itu, kita ingin membuat Green Metric untuk pesantren. Jadi kita fokuskan pada pesantren-pesantren dan kita mau melakukan edukasi dan pendampingan bagaimana membuat pesantren yang eko pesantren itu seperti apa. Dan kita gandeng dengan MUI dari divisi Lembaga Pemuliaan dan Pengkajian Lingkungan LPLH. Berarti itu maksudnya banyak teman-teman yang berbagai bidang ilmu. Iya, bisa. Incas di situ. Bisa. Ya. Walaupun memang di SDGs kita ini, kalau kita tahu kan SDGs itu kan ada 17 ya, ada 17 goals. Memang hampir semua perguruan tinggi yang punya SDG Center itu mereka tidak seluruhnya goals itu mereka kerjakan ya. Jadi dia ada spesifikasi, dia hanya lebih fokus di sini. Ya, kalau kami di UIN Jakarta memang hanya fokus saat ini di bidang lingkungan, kemudian kesehatan dan juga perkotaan. Nah, seperti itu. Berarti terbuka peluang iya. Siapa saja, baik mahasiswa, dosen, teknik mungkin, yang mungkin mau bukan akan penelitian atau apapun lah ya yang memang berkaitan dengan keberlangsungan lingkungan hidup bisa berkolaborasi dengan sangat terbuka. Sangat terbuka. Menarik nih Prof. Karena bicara tentang lingkungan nggak akan ada habisnya dan kita punya tanggung jawab yang besar terhadap lingkungan tersebut. Betul banget. Apa ya tadi itu? Jadi kan kalau ngomong Green Metric, nanti dikiranya harus kita mewarnai warna hijau gitu ya. Memang jadi PR ya Prof ya, karena itu kan berawal dari kesadaran dan itu menyadarkan orang itu kan sistem ya, harus sustainable kan. Iya betul. Takes time ya semua. Bahasa kita harus istiqomah. Iya betul. Baik Prof. Betul. Masih ada yang mau di-share ya nih Prof buat podcast lab kita? Masukannya mungkin? Masukannya podcastnya sudah sangat bagus. Kalau bisa untuk podcastnya ini kan khusus untuk ini ya sekitar PLT dan FST saja. Enggak sih, siapa aja boleh. Kalau boleh diundang juga misalnya para sivitas kita yang ada di luar FST, misalnya yang mungkin mereka belum tahu atau yang mungkin yang sudah pernah berinteraksi dengan PLT, kan bagus juga. Atau mungkin rekan-rekan kerjasama kita yang di luar, Pak Polisi kesini, Pak Polisi kan pernah menggunakan apa itu, bagus juga ya. Jadi beragam. Betul. Ya, terima kasih. Sarannya nanti insya Allah sama tim podcast lab kita akan kita tindak lanjuti. Memang beberapa kan kemarin kita evaluasi, kita akan coba susun kembali program podcast lab kita ini agar bisa lebih menyentuh berbagai bidang, meskipun temanya memang kita bahas lab dengan berbagai aktivitasnya, tapi kan lab itu tidak hanya ada di dalam ruangan, tapi lab itu juga di luar ruangan sana juga laboratorium. Kalau orang sains labnya mungkin kayak kimia, biologi harus di ruangan, tapi ternyata Prof Lili kan terestrial, ternyata labnya juga di pantai. Iya, tahu aja Bu. Nah itu satu lagi. Jadi podcastnya itu jangan di ruangan aja, harus ada di outdoor.
Misalnya kalau misalnya kita praktikum kan teman-teman biologi ini kan banyak sekali kan field trip, kita ada kunjungan kemana, ke laut, ke gunung gitu ya. Nah itu barangkali itu good idea juga kalau ada misalnya PLT podcast PLT go to Pulau Seribu good idea misalnya. Kalau kita podcast kita diajak pada saat Profili praktikum lapangan. Ya boleh siap nanti diajak timnya siap. Tapi jangan ke laut deh. Kenapa? Loh, ke laut kan enak dong di sana. Kita bisa refreshing di sana, kita bisa healing juga di sana. Terus banyak hal-hal yang bisa dipelajari, Bu Nung. Dan itu satu hal yang saya selalu katakan kalau sedang mengajar di anak-anak non biologi ya, kayak anak kimia, fisika gitu. Saat saya mengajar mata kuliah tertentu, misalnya kayak PSDA gitu kan, pengelolaan sumber daya alam gitu kan, di biologi, di kimia dan juga di fisika pengajar juga, dan toksikologi ya toksikologi. Toksikologi itu kan tidak hanya di lab ya, kita juga bisa mengetahui misalnya racun-racun yang memang ada atau dia itu berasal dari makhluk hidup, misalnya di laut itu banyak sekali hal-hal yang beracun di sana, dia akan tahu seperti apa misalnya. Menarik nih. Iya. Jadi harus ada tim PLT yang bisa diving atau snorkeling. Bukan itu, Prof. Kita kasih tahu nih. Pokoknya janji ya, Prof. Nanti diundang lagi kita ngomongin bidang khusus. Oh iya, boleh. Ini kan kita ngomong ringan-ringan. Boleh. Tapi kalau bidang khusus ya harus belajar. Oh iya. Iya, betul. Tadi seru soalnya bicara tentang toksikologi. Iya, benar. Betul. Itu keren banget itu kalau misalnya PLT itu kan pasti PLT itu kan terkait dengan masalah riset ya. Riset kan tidak selamanya di depan komputer, di depan peralatan tertentu, di lab gitu kan. Kita bisa juga untuk melihat dunia luar yang bisa kita jadikan laboratori, jadi natural laboratory gitu loh. Terima kasih Prof waktunya. Sama-sama. Mungkin di lain waktu kita akan undang lagi Prof Lili. Kita akan ngobrol mungkin lebih khusus ya. Ilmuwan beliau ini banyak banget. Salah satunya adalah yang nggak bisa ada di buku tuh gimana sih caranya untuk membuka peluang kerjasama dan itu kan keahlian-keahlian yang dimiliki oleh seseorang dan itu tidak bisa ada di textbook. Nanti mungkin ada tips, trik dan lain-lain dari Prof yang bisa kita share bersama yang tentunya itu bermanfaat ya buat mahasiswa tentunya sebagai calon pimpinan. Yang calon ada di perusahaan, bagaimana caranya membuat link komunikasi dan memaintain sebuah hubungan gitu ya Prof ya sampai menghasilkan sesuatu yang punya nilai tambah. Baik, terima kasih Prof Lili Suraya Eka Putri, Magister Science of Study, Master of Ancient Studies. Ya, ada closing statement? Mungkin terkait bidang lingkungan seperti apa? Closing statement-nya adalah terus kita berkarya, kita berinovasi, dan harus sering memberikan ilmu kita kepada orang lain. Dan pengabdian kepada masyarakat itu penting. Ilmu yang kita peroleh ini tidak ada artinya jika masyarakat tidak bisa memanfaatkannya. Itu dari saya. Terima kasih. Terima kasih Prof. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih kita sampaikan kepada Prof Lili atas waktunya dan terima kasih tentunya kepada seluruh pemirsa podcast lab kita, lab kamu semua. Kita tunggu saran, kritik, masukan, narasumber dari Prof Lili sudah memberikan masukan. Insya Allah kami kita tindak lanjuti tentunya buat kita semua lebih bermanfaat dan juga banyak hikmah yang akan kita ambil dari obrolan ringan yang ada di podcast lab kita, lab kamu semua dari Pusat Pelaburan Terpadu Fakultas Sains dan Teknologi. Saya Nurul Isnani undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.